Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ho Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti, karena kami Hai para HI. delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Agak sedikit kagok karena harus sendiri ya. Karena Gilang Baskara memang masih ada di Bali, istrinya HPL-nya tanggal 15. HPL-nya tanggal 15, kita doakan semoga lancar persalinan, ibunya sehat, bapaknya sehat, anaknya sehat. Dan di On The Weekend kali ini khusus sekali saya mendatangkan seorang wakil rakyat yang dekat dengan rakyat. Karena banyak wakil rakyat juga yang menyatakan sebagai wakil rakyat tapi jauh dari rakyat. Ini dia Pak Dewan David Nurbianto. Iya, terima kasih. Sehat Pak ya? Sehat Pak? Kan gitu template. Gini dong. Gimana? Pala, Oh iya, pala. pala. Gak kena tapi gak kena. Iya, gini. Ada agak kurang sehat kayaknya Pak. Bapak kayaknya agak kurang sehat. Kecapean nyamperin rakyat mulu. Wah, Bapak udah belum terpilih aja udah ngomong kecapean nyamperin rakyat Enggak mulu. apa-apa, saya mah jujur aja Pak, daripada yang pura-pura. Apa sih yang bikin capek itu ketemu sama rakyat? Iya banyak aja keluhannya, macem-macem. Yang sering Bapak temukan selama ini kan Bapak kan dapil termasuk luas, ada dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta ini agak bingung juga ini dapilnya kok mencar-mencar gitu. Iya, saya... Dapil Nurbianto. Betul. Betul, karena saya ngejar itunya Pak. Ngejar Dapir Nurbianto sebenarnya. Iya. Nasional aja saya mah Pak. Nasional ya, Tergantung ada yang mau sponsorin di mana gitu kan, ibaratnya nebar jaring dulu. Nebar jaring di mana-mana, tahu-tahu ntar ada yang memang pengen sponsorin. Ya, kalau masuk ininya ya saya terima gitu. Memang kalau anggota dewan itu ada yang sponsorin ya Pak? Kayaknya beberapa mah ada dah. Karena kan nggak semuanya punya duit. Karena kan kita tahu biaya politik kita mahal. Betul. Kalau mau nyalek aja butuh modal istilahnya untuk apa sih, exposure dan segala macam. Adapun yang nggak punya modal butuh effort lebih untuk sering-sering terjun ke masyarakat. Ya. Buat orang yang males, yang mager, yang ngerasa gue kayak gitu-gitu dua nggak bisa, ya udah pakai duit aja lah. Duitnya kan macam-macam, buat baliho, spanduk kan mahal itu, ada biayanya. Kaos, Bapak melakukan sembako. itu. Bapak yang bagian yang mana nih? Hah? Bapak bagian yang mana? Yang mager terus punya duit tinggal beli? Ya, kalau saya yang mager dan nggak ada duitnya. Terus Bapak gimana sosialisasinya ini? Saya? Ya. Dari sini aja, saya dari konten ke konten aja. Efektif tuh Pak. Lumayan. Dan banyak diikuti oleh bukan caleg-caleg aja tapi orang yang butuh publisitas ya Pak ya. Betul. Main ke konten-konten anak muda. Sekarang kan di tahun 2024 ini pemilih milenial dan Gen Z di atas 50%. Ya. Suara kita menentukan sekali. Jadi banyak caleg-caleg yang sok-sok muda sekarang. Main-main ke konten anak muda gitu. Maksakan diri, banyak juga yang memaksakan diri. Main ke TikTok apalagi banyak tuh, joget-joget, nggak jelas. Ya. Bukan nggak jelas sih, nggak pantas. Jogetnya jelas, tapi kayaknya nggak pantas. Iya. Ya sayang sekali memang banyak yang mengambil kulitnya ya. Ingin masuk ke dunia Gen Z atau milenial tapi yang diambil kulitnya, bukan cara berpikir Gen Z seperti apa gitu ya. Justru yang dilakukan malah bikin Gen Z sebel. Kayak, iya apaan sih? Malah gitu reaksinya kebanyakan kayak gitu kan. Tapi mungkin yang kita nggak tahu adalah mereka masih butuh suara di grassroots yang mohon maaf bukan pemilih rasional ya, kayak itu pemilih yang pikirannya tuh masih money politik segala macam, ibu-ibu yang bisa
didekati dengan sembako, serangan fajar dan lain-lain, itu masih mereka lakukan juga menurut saya. Iya. Nah sekarang Gen Z itu sebenarnya berdasarkan kelompok umur atau berdasarkan cara berpikir? Kalau berdasarkan kelompok umur berarti masih banyak yang di luar kota yang memang belum terjamah sama TikTok yang kayak gitu-gitu atau gimana sih? Kelompok umur menurut saya. Kelompok umur. Tapi sekarang kan udah masif kayaknya internet, kalau ngomongin di perkampungan juga anak mudanya sudah terpapar internet. Iya. Jutaan views juga di TikTok atau di Reels ya. Jadi menurut saya efektif untuk terjun ke sosmed, karena itu seperjalanan saya nih ya, saya kan bikin dekat dengan rakyat gitu, tapi kayak saya ngonten juga dengan beberapa politisi senior juga. Jadi kayak niatnya dekat dengan rakyat, tapi kok makin kesini ngonten malah kayaknya dekat dengan penguasa. Iya, dekat dengan pejabat. Iya. Lebih menjanjikan mana sih? Pejabat. Yang ada nilai ekonominya kayaknya kalau sama pejabat. Kalau ada pejabat ya. Iya, maksudnya next bisa bikin apa nih gitu. Kalau sama rakyat mah kan kita ya jangan terlalu deket, Cing. Iya. Takut ada yang pinjem 100 ntar. Biar silaturahmi nggak putus. Iya. Tapi kan saya lihat Bapak ini udah cukup lama loh melakukan gerakan-gerakan terjun ke masyarakat, berbagai kalangan juga gitu. Bapak temui atau bahkan ada pejabat yang juga datang ke Bapak. Ada pejabat yang datang ke Udah saya. tayang belum yang Pak Andika datang sowan ke Bapak? Belum. Tapi ini tayang, dia udah tayang? Bisa jadi. Oh, kok Bapak nggak punya kuasa untuk kasih tahu ini tayang kapan? Itu di mana itu? Iya, tergantung. Itu di mana? Channel mana? Di Comika Media. Tergantung ini anak editingnya. Karena kan mereka Bapak karena kan sebagai- tahu sendiri Comika kan karyawannya kan karyawan yang overload semua ya. yang dikasih beban tidak sesuai dengan job desk. Iya. Tapi kalau misalnya Bapak nggak punya kuasa untuk mengatur nih, saya mau tayang ini tanggal segini. Bapak masih jadi budak korporat sebenarnya. Masih, Pak. Budak korporat yang dekat dengan rakyat, Bapak. Iya, saya budak korporat yang dekat dengan rakyat. Masih, karena saya masih nggak punya kuasa lah untuk melakukan intervensi ke korporat itu. Ke korporat itu. Ya jadi tapi apalagi bosnya masih di sini kan. Bosnya masih di sini. Masih di sini ya? Iya. Jadi gerakan terbatas. Ya, kaku gitu gerakannya kalau bosnya di sini. Ya kalau bosnya di sini kan orang duluin bosnya dulu lah. Ini jadi serba salah kalau saya lihat ya. Comika ini serba salah kalau dilihat ini. Ada bosnya jadi kerjaan duluin bosnya pergi ngerasa ditinggalin. Ngerasa ditinggal, Terus maunya gimana? Bosnya tuh harus ada di mana? Ada di sini juga pada ngeluh. Ditinggalin keluar juga ngeluh. Emang bingungin ya. Ya harusnya si bos Comika itu adanya di mana? Ada di sini terus diem gitu. Enggak juga sih ya. Ya. Ada di sini diem juga dia ntar merepet juga karena nggak ada pemasukan. Dia kalau diem kan nggak ada pemasukan. Iya. Dia masih butuh keliling safari media juga. Bos Comika ini. Iya. Karena kan jatuhnya dia masih talent juga. Talent ya? Iya. Ya itu memang agak sedikit bingung ya. Iya. Gue pernah ada di posisi itu. Pernah ada di posisi yang dia bos gue dan dia juga talent gue. Nah itu. Sulit membedakan atau sulit kita punya keberanian untuk ngomong, woi lo sekarang jadi talent gue, biar gue ngatur. Karena secara bersamaan dia bos gue juga. Ngerti gak yang gue maksud? Ya ngerti. Waktu sama Bagito ya, gue manajerin. Tapi gue bekerja di perusahaan yang Bagito punya. Artinya gue digaji sama Bagito. Tapi yang gue harus urusin Bagito sebagai produknya nih. Jadi saat gue pengen ngatur Bagito, saat yang sama gue punya keterbatasan karena dia bos gue. Itu mungkin yang dihadapi oleh para karyawan di Comika. Tapi kalau mau disederhanakan lagi sebenarnya
benturannya ini jadi ngomongin kantor ya, Cing. jadi gosip, bukan gosip politik jadinya. Iya. Jadi gosip Kan kantor. politik kan merambah ke kantor Merambah ke juga. kantor. Ada politik kantor juga ada. Iya, benturannya sih sebenarnya ini lebih sederhananya adalah antar talent management dan kantor secara besarnya gitu. Yang sebenarnya talent management harusnya fokus aja terhadap talentnya, bukan dibebankan dengan urusan kantor yang terlalu besar dan terlalu banyak itu. Harusnya talent management bisa berdiri sendiri ya, ngurusin talent aja, jualan talent aja, fokus di situ. Iya. Tapi karena kita ada satu naungan besar markas Comika, jadi banyak konflik kepentingan di situ. Jadi kayak kita ngerasa kok kayaknya malah kita dibebankan ya, bukannya malah dibantu gitu. Terjadi di situ ya. Nggak sederhana ternyata ya. Ya tidak sederhana. ya. Tapi yang penting identifikasi masalahnya jelas. Jelas. Ternyata ada masalah ya, itu kan salah satu untuk menyelesaikan masalah ya, kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya. Kalau udah ketahuan masalahnya, ya mudah-mudahan bisa ada solusinya. Iya, terakhir meeting besar sih itu udah diungkapkan. Meeting besar yang melibatkan semua divisi talent. usaha. Enggak, khusus talent aja. Khusus talent aja. Ya. Ya tapi kan itu juga salah satu kehidupan dari Pak Dewan ya. Yang kalau maksudnya Pak Dewan nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada di kantor aja, gimana mau menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat? Di masyarakat, sepakat, benar. Gitu Pak Dewan. Karena- Apa sih sekarang yang diusung sama Pak Dewan ini? Hah? Apa yang diusung sama Pak Dewan? Nilai-nilai, visi misi, apa yang mau Pak Dewan? Yang mau saya perjuangkan iya. gitu ya. Yang mau saya perjuangkan Selain bukan- tiket ya, selain laku tiket Iya, ya. sebenarnya yang utamanya adalah kesejahteraan pribadi saya Iya. sendiri. Loh iya dong. Iya. Iya, saya mah udah dari awal di semua media juga saya katakan, alasan saya terjun ke politik adalah nyari duit. Jadi duit. Supaya masyarakat tahu dulu, supaya ketika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat udah ngerti dan memaklumi, oh ya emang Pak David fokusnya nyari duit buat dirinya dulu, Ya. mensejahterakan dirinya dulu baru masyarakat. Yang kebanyakan orang sekarang kan janji-janjinya mensejahterakan masyarakat. Ujung-ujungnya begitu udah jadi kan mengembalikan modal politik secepat-cepatnya. Kalau saya mah per-peran aja, saya nyari cuan. Per-peran mah di Madura banyak. Per bekas ya. Di Jakarta ada juga Jin, Jakarta Fair ya. Rencana saya juga mau jadi wagub di situ. Di mana? Jakarta Fair. jadi wagubnya setahun cuma sebulan. Tapi cuan. Tapi cuan Oh, rame di banget sana. kan, Ya, cuan ya. pasti di sana. Tapi kan Pak Dewan David ini, maksudnya dia mencari cuan, tapi output yang dilakukan adalah bikin masyarakat bahagia. Betul. Dengan membeli tiket 2024 dekat dengan masyarakat, yaitu bisa bikin bahagia. Benar, karena saya nggak mau muluk-muluk pengen mensejahterakan. Membahagiakan aja dulu. Nah ini sejalan ya. Waktu itu saya pernah wawancara Pak Komeng. Wawancara Pak Komeng tentang motivasinya ikut DPD, caleg DPD dia, gitu. Terus apaan sih yang jadi ini? Dia pengen bikin rakyat bahagia. Karena menurut Pak Komeng, kalau rakyat bahagia nih, nanti dia kerja di kantornya juga tenang, bisa optimal, bisa maksimal hasilnya, sehingga akan merambah ke sisi-sisi kehidupan yang lain. Pak David juga menginginkan rakyat bahagia, bukan sejahtera. Iya, bahagia. Paling penting itu, Cing. Karena yang ada sekarang dari dulu sampai sekarang kita selalu dipertontonkan pejabat-pejabat yang justru bikin kita kesel dari kelakuan-kelakuannya. Kesel terus outputnya jadi negatif kan. Ya, Udah sampai yang nggak bisa bikin kita sejahtera, paling nggak bisa bikin kita ketawa kek. ya, Ini kan bikin kita sebel mulu sama kelakuannya. ya. Jadi menurut saya paling gampang adalah membahagiakan sih, bukan mensejahterakan. Membahagiakan dulu ya. Karena membahagiakan modalnya adalah keikhlasan menghibur. Tapi kalau mensejahterakan modalnya bisa berupa materi, Karena kalau sejahtera indikatornya tuh angka. angka, ada nilai Anjay. ekonomi, Kalau bahagia indikatornya tuh hati, hati, keikhlasan. rasa. Bikin ketawa mah
nggak butuh modal 1 juta 2 juta, ngapain? Cukup berapa sih? Ya, Harganya tuh di situ? ya murah tuh. Tuh, 150.000. Iya, Murah iya. kan? Murah ya. Murah. 150.000 itu ini yang paling dekat ada di Di Surabaya. Surabaya paling dekat saya jalan. Tanggal 7 Oktober ini. Tanggal 7 Oktober ada di Surabaya 150.000. Iya. Caleg. Ini ada Periode penjualan. ada periode. Parpol itu justru yang paling murah. Yang paling murah. Caleg Tengah-tengahnya. tengah-tengahnya. Capres yang paling mahal. Paling mahal. Kan modal nyapres lebih mahal. Iya nggak? Iya. Iya. Modal caleg Modal caleg ya mahal juga. mahal juga sih. Kalau Iya. parpol apa kan dia diem aja. Malah dapat dari Iya. iya. Iya kan kalau parpol mah emang kewajiban kader-kadernya buat ngasih kan. Enggak jadi cuma dia murah. Iya. Heeh. Jadi caleg sekarang ada di periode caleg. Caleg di periode caleg. 150.000. Iya. Nanti di periode capres 190.000. Ada jubir nasionalnya juga. Ada juga Yono sana. Bakri Iya, di Surabaya. di Surabaya. Surabaya Center tempatnya. Ya di Surabaya. Surabaya Center. Suara Surabaya Suara Center. Surabaya Center. Sempat pindah venue, Cing. Oke. Karena venue sebelumnya saya nggak usah sebut namanya udah deal tanggal dan segala macam begitu mau lunasin DP lunasin apa sih namanya? Lunasan Iya lah. pelunasan tempat segala macam. Tiba-tiba mereka bukan cancel. Naikin harga? Bukan, ngasih syarat khusus. Karena konten gue bermuatan politik, mereka agak khawatir. Jadi mereka butuh, bahasanya sih gini, mereka minta list materi gue mau ngomongin apa aja. Wah ya, enggak gue kasih lah. Orang belum jadi. Males banget ya gitu buat mereka harus jadi dulu materi. Orang kita bayar ya. Iya orang kita bayar. Dan gue nggak mau diintervensi seperti itulah. Gue cari tempat yang memang secara kebebasan ngomong lebih bisa dilakukan gitu dibanding. Wah, ada ya tempatnya kayak begitu ya. Ya mungkin masuk akal sih karena mungkin mereka punya pengalaman nggak enak atau segala macam. Venue-nya ini venue Melindio. Venue Melindio, Vena Melinda. Iya. Tapi yang ini udah aman pasti. Yang ini Surabaya. aman sih insya Allah. Sebenarnya sih apa sih yang mau dibicarakan sama Pak Dewan ini di 2024 dengan rakyat ini? Iya sebenarnya mengcapture situasi politik, mengcapture situasi sosial masyarakat gitu. Jadi nggak full politik, ngomongin sosial politik. Terutama dari kita sebagai grassroots ketika menerima berita politik, berita seputar kebijakan pemerintah, kan suka banyak yang sentimen ya terhadap berita itu ya, yang ngerasa, ih kok begini, ya netizen juga kan kalau ada berita apa kan reaksinya adalah, ih kok begini, ih kok begitu. Sebenarnya meng-capture itu aja sih. Bukan gua sebagai pengamat politik yang... Bapak jangan ngomong gua Pak Dewan. Oh iya, bukan saya sebagai... Bukan saya sebagai orang yang paham politik sebagai pengamat politik, tapi saya sebagai grassroots kebanyakan yang dimana memandang politik itu dari sentimen. Ya kan sentimen kan kalau grassroots kan, karena dia nggak ngerti public policy seperti apa, nggak terlalu ngerti ngomong undang-undangnya seperti apa, tapi yang dia ngerti adalah gimana suatu kebijakan kalau dia ngerasa nggak berimpact buat gua, pasti dia punya reaksi sentimen negatif terhadap kebijakan itu. Ya memang biasanya kalau sentimen itu sifatnya tuh pendek gitu. Kalau panjang tuh meterman. Gitu-gitu aja Pak Dewan. Iya. Ya. Saya juga ketawanya gini-gini aja. Iya, gitu-gitu ya. Lumayan bikin itu antara bikin orang bahagia sama gedek gitu ya. Jokesnya begitu banget ya. Ya itu sih. Jadi kayaknya juga lebih aman seperti itu, karena kalau memposisikan diri saya sebagai orang yang paham politik itu agak sedikit beresiko karena saya ilmunya juga nggak terlalu paham. Ya. Nah, kayak turun ke masyarakat, menerima tamu dari banyak kalangan itu dalam rangka mencari premis-premis. Mencari premis. Untuk disampaikan nanti di pidato ini ya. Ini kita Iya. nyebutnya pidato sih sebenarnya. Betul. Kalau premis mah datang dari gampang banget sih.
premis mah dari media sosial sekarang banyak banget. Ya seperti kata Ramon Papana, premis itu berserakan di sekitar kita. Tapi punchline-nya yang susah. Bener itu. Iya, premis di mana-mana banyak. Tinggal gimana kita mengolahnya. Dan dinamis sekali kan situasi politik kita. Susahnya bikin materi politik bagi saya ini adalah situasi politik kita dinamis banget. Hitungan menit, hitungan jam bisa berubah. Sekarang apa, besok apa. Jadi untuk memutuskan ngelok materi itu gimana gitu ya. Misalkan saya udah nulis materi tentang ini. Loh, kok ternyata isunya udah berubah. Udah berubah. Besok begitu. Iya. Misalnya yang contoh yang paling dekat adalah mungkin udah bikin materi tentang Anies dan AHY. Iya. Sebagai capres dan cawapres. Koalisi perubahan. Iya. Untuk tiba-tiba perbaikan. berubah koalisinya. Kira-kira berubah. Nah itu nggak kepake udah tuh. Materinya. Nah itu riskan dong berarti. Riskan. Nah, gimana cara memilih-milih materinya yang tetap bakal up to date dengan kondisinya. Iya, yang gua sudah lock materinya. Gua lagi. Iya. Bapak ini harus. Baik. Bapak punya ini nggak sih tim branding? Nggak punya, Pak. Iya, harus ada dong. Konsultan gitu. politik saya. Iya, konsultannya harus ada. Komunikasi gitu. saya agak berantakan. Iya. Coba ya gue itu dihilangin. Karena Bapak mau nasional loh Pak. Kecuali Bapak ada di Jakarta aja ya. Oh betul. Iya. Jadi nggak bisa gue lu. Enggak bisa. Kayak saya. Kalau aku lo kayak orang mau ngegebet orang lo. Kalau Aku-akuan lo, ngapain aku-akuan lo sama aku? Iya. Iya. Yang saya sudah lakukan sih, yang materinya sudah jadi banyak berkaitan dengan kebijakan publik, kebijakan pemerintah, yang impact-nya dirasakan masyarakat. Iya, itu memang kerjaan Dewan sih, untuk mengevaluasi atau mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Betul. Iya. Itu yang sudah di-lock materinya. Di-lock materinya. Dari dapil Bapak yang ada 4 ini, Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta, yang sudah terjun ke masyarakatnya di dapil mana Pak? Belum ada ya. Jadi surveinya hanya lewat media sosial. Iya. Saya juga agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan konten lokal ya. Ya mungkin nanti akan saya lakukan menjelang mendekati hari H. Ya. Mungkin beberapa hari, misalnya di Jogja tanggal 14 Oktober, 2 hari sebelumnya Bapak sudah ada di sana. Iya betul. Untuk mengumpulkan menyerap aspirasi masyarakat lokal sana. Tapi kan ketika kita ngomongin isu nasional harusnya mereka mengerti sih. Oh ya. Tapi permasalahannya Pak, kalau menurut saya ada beberapa isu-isu yang kita anggap itu isu nasional, ternyata itu hanya isu Jakarta aja. Iya. Karena kita juga sering dapat asupan ya isu-isu Jakarta. Tapi Bapak pilah-pilah itu Pak. Iya, saya pilah. Mana yang benar-benar isu nasional, mana yang benar isu cuman lokal. Kayak menurut saya Pak ya, isu basah? Bukan. Isu magic ya. Isu magic tuh yang begini nih gitu. Oh iya, yang dipakai pesulap. Dipikirnya porno aja sih lo kayak gue. Ya. Polisi di Jakarta lah misalnya. Mungkin itu isunya. Polisi apa polusi? Polusi. Polisi di Jakarta yang nyiram-nyiram air untuk menghambat polusi. Ada juga kan? Iya ada itu ya. Mungkin itu kita dengarnya sebagai sebuah isu yang besar. Cuman mungkin di daerah nggak terlalu ramai juga karena itu menyangkut Jakarta. Ya, Jabodetabek. Ya. Jadi udah dipastikan isu-isu nasional yang akan Bapak. Iya, misalkan soal revolusi PSSI. Itu kan nasional sekali. Ngomongin sepak bola kan. Bapak memang ada ketertarikan dengan dunia olahraga? Iya, saya tertarik sekali dengan dunia olahraga, terutama concern saya di sepak bola. Oh, Bapak juga Jakmania kan? Iya, saya juga penikmat sepak bola dalam negeri juga. Oke, maksudnya nontonnya di Jak TV atau gimana Jakmania ini ya? Enggak. Jakmania nggak harus kerja sama Jak TV. Enggak ya? Iya, maksud Jakmania kemana-mana naik Jaklingko kan? Ya bisa juga ya. Nggak bisa juga. Yeah. Jakmania itu adalah istilah fanbase ya, fanbase dari Persija. Iya.
Saya pernah datang ke markas Persija, Pak, dan semua kalah sama saya. Oh, yang di Sawangan ya? Iya, saya main pingpong tapi. Main pingpong. Ya saya lihat kontennya. Iya. Kalah. Ya karena mereka atlet bola. Iya, makanya saya ajak main pingpong. Saya datang ke sana ya udah dengan semangat mengalahkan. Jadi kira-kira apa yang bisa membuat mereka kalah dengan sesuatu yang saya punya? Pingpong. Kira main pingpong. Iya. Kan dalam politik yang penting menang. Sepakat. Caranya apa itu kita pikirin. Kita pikirin. Yang penting menang. Yang penting menang. Abdel mengalahkan Persija. Headline. Headline langsung. Kalau ternyata dia main Pingpong. Pinter Bapak nih. Ya. Harusnya Bapak jadi konsultan politik, Pak. Paling nggak buat Bapak tuh. Saya kan udah bilang jangan gue. Iya. Jangan gini. Ngerokok misalnya. Sebenarnya hindari, Pak. Ngerokok tadi di Ngerokok depan publik. itu. Di Karena depan publik. image ya. Iya, image. Baiklah. Ya, sebat dulu lah. Sebat dulu lah. Sebelum ini. Sebatang lagi, Pak. Iya. Iya, Pak. Jangan terlalu keras ya. Apa-apa, Pak, sebatang lagi. Iya. Pinjam koreknya lah. Boleh, Pak. Jakarta nih apa? Belum sold out nih? Belum. Parpol sudah sold out. Sudah close. Sudah close. Oke. Oh, ini cuman berdasarkan harga ya? Berdasarkan Jadi harga kalaupun habis di parpol ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, ya. Sekarang lagi ada di periode caleg. Capres nanti masih lama ini. Karena yang lebih dekat adalah Surabaya. Ya. Terus Jogja. TBY apa? TBY Hall tuh Taman Budaya. Oke. Concert Hall TBY. nasionalnya AT. Taman Budaya Yogyakarta. Oh, AT dia, jubir nasionalnya. Oke. Bandung akan ada di auditorium IFI, Institut Film Indonesia. Ya. Benar, film. Film apa sih? Bukan. Institut Festival. Bukan. Apa IFI? Coba IFI Bandung. IFI Institut Francis Indonesia. Bandung ya, Friends apa ya? Iya, Institut Franchise Indonesia. Oh, jadi yang ngajarin kalau mau waralaba gitu di sini. Waralaba. Ya, franchise. Ya, ada di situ. Dan semuanya lagi masuk di periode caleg sekarang gitu. Dan terakhir adalah di Jakarta. Oh. Ini banyak ini. Buzzer live streaming. Live streaming hanya untuk di kota Jakarta. Hanya untuk di kota Jakarta ada live streamingnya. Iya. Belum habis itu nih? Belum, masih ada. Masih dibuka dong? Masih dibuka sampai 2 Sampai Oktober. tanggal 2 Oktober. Ya. Ini ada di Smesco Nareswara Ballroom. Nareswara Ballroom. Ya. Egy Hau jubirnya. Wow. Yang kemarin materinya tentang polisi. Yang di stand up Polri. Betul. Stand up. Yang punya image wali kota kosong juga. Iya. Wali kota kosong, dan dia kayaknya salah satu daerah kekuasaan itu yang negeri legalnya Alif Baihak. Iya. Wali kota kosong, dan salah satu tempatnya itu adalah negeri. Iya, legalnya Alif Baihak. Omongan di negara legal. Iya. Biskuit tuh. Hah? Omongan Legal. Omongan di negara legal. Iya. Gitu aja. Gimbal, reggae. Iya. Reggae. Beli sendiri. Iya. Tapi Pak Dewan gimana sih sebenarnya pandangan Pak Dewan nih sama kondisi politik sekarang nih, Pak, secara umum ya? Yang secara umum yang saya pandang gitu, terutama dari concern saya sebagai mewakili generasi muda. Iya. Selama itu kita selama pemilu tuh masyarakat tuh cuma dijadikan komoditi aja. Harusnya Komoditi untuk menarik suara dan segala macam. Harusnya masyarakat juga punya banyak keterlibatan
untuk menentukan public policy gitu ya kan. Untuk menentukan kebijakan masyarakat harus banyak dilibatkan. Ya, ya. Jadi jangan cuma dia ambil suaranya 5 tahun sekali habis itu ditinggal. Bikin kebijakan sesuai dengan kepentingan kelompok dan golongannya aja. Tapi tidak memperhatikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Itu banyak kebijakan-kebijakan itu yang seperti itu menurut Pak Dewa. Banyak. Dan itu sangat meresahkan. Meresahkan. Tapi kenapa masyarakat akhirnya mau lagi diiming-imingi? Ya karena kita kita dibodoh-bodohi. Iya, pembodohan. Kita dibodoh-bodohin. Kita tuh seakan-akan nggak boleh pinter. Terutama yang di grassroots ya, kita tuh nggak boleh pinter. Emang sengaja kayaknya emang. Kan suara yang bisa dibeli adalah suara orang bodoh. Ya. Kalau semuanya pinter, nggak bisa lagi mereka membeli suara kita. Sementara banyak yang berkuasa dari dulu sampai sekarang itu menang karena mereka bisa bayar suara kita. Bayangkan kalau sekarang suara kita nggak bisa dibeli. Mereka pasti kikuk, mereka pasti kagok. Gimana ya caranya gue menang ya? Biasanya kan gue menang dengan cara ngebeli. Udah nggak bisa nih sekarang masyarakat kita, terutama milenial dan Gen Z yang punya pikiran rasional. Nggak bisa suaranya ditukar duit 20.000, ditukar sembako. Mungkin bisa tapi lebih mahal harganya. Ditambahin kopi tuku. Iya biar agak kekinian. Biar agak kekinian. Tetap sembako, ya, tapi agak ada kopi tuku, kekinian. ada kopi tukunya. Wah, dia Gen Z juga Gen Z nih. juga. Tapi harusnya sih anak muda sih nggak bisa begitu ya, karena menurut saya pribadi anak muda sekarang tuh melihat yang begitu-begitu kan kayak ilfil ya, kayak iya apaan sih lu gitu. Ya, ya. Tapi yang jadi masalah adalah kan walaupun milenial dan Gen Z di atas 50%, sisanya adalah masyarakat konvensional ya. Orang tua kita yang dimana ya sorry to say kita masih sering berdebat soal politik ketika menjelang tahun pemilu. Yang susah meyakinkan mereka kalau jangan pilih yang ngasih duit. Ya. Mungkin cuman sekarang tetap membeli suara rakyat, cuman caranya beda. Dengan cara membeli suara Gen Z itu, ya bukan dengan langsung ngasih duit ke para Gen Z. Iya. Cuman bikin satu gerakan yang Gen Z merasa dilibatkan. Iya. Ya kalaupun ngasih duit mungkin caranya sekarang nggak langsung. Transfer. Pakai OVO, GoPay. Iya. Pakai dompet digital. Ya udah pakai kemajuan teknologi ya. Iya. Ya. Nah kemarin itu saya berbincang juga dengan rekan saya di Bawaslu, ya, Bawaslu Jakarta Timur. Dia ada kesempatan talk show, saya memperbincangkan itu bahwasanya itu juga jadi concern Bawaslu, bahwasanya gimana menghalau yang namanya politik uang itu emang sangat kesulitan sekali mereka gitu. Mereka butuh peran serta masyarakat. Karena kan yang namanya Bawaslu kan bertindak berdasarkan laporan masyarakat. Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Kalau KPU penyelenggaranya. Mereka wasit. Bawaslu ini wasit. Bawaslu ini wasit. Kalau wasitnya curang, siapa yang bisa punya wewenang untuk, karena dia punya wewenang untuk mengawasi, nanti misalnya itu dibeli juga, jadi pelanggaran di Saya agak takut. Saya nggak nyangka ada pertanyaan itu. Ya namanya dalam pertandingan ada potensi wasit curang, betul? Iya. Karena kalau kita analogikan ke sepak bola, ya mungkin setiap kesebelasan punya kapten, bahkan jenderal lapangan segala macam disebutnya jenderal lapangan. Tapi yang menentukan bahkan bergulirnya bola aja itu wasit. Punya kewenangan menghentikan gulirnya bola itu wasit. Nah wasitnya ini harus netral. Tapi ada kejadian juga wasitnya dibeli. Nah, apa yang itu yang di bola kan, yang kejadian wasit dibeli. Bawaslu enggak. Kalau di politik tidak kan? Tidak seperti itu. Dia tidak punya kewenangan untuk menghentikan jalannya bola kalau Bawaslu, ya. Karena dia bukan wasit. Iya. Tapi enggak, kalau concern beliau adalah gimana mensosialisasikan kepada para
kontestan pemilu untuk tidak lagi menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi artinya memang Masih sebatas himbauan. Ya. Untuk menentukan dia salah atau enggak itu ada pihak lain kan. Bawaslu itu kan pintu, bagi mereka itu pintu untuk temuan-temuan itu berdasarkan laporan masyarakat dan yang mereka temui juga secara langsung gitu. Iya. Tapi untuk menindak itu kan ada badan lainnya. Iya. Begitu, Cing. Tapi kan permasalahannya ya Pak Dewan ya, Bawaslu ini misalnya dia kan menerima laporan tentang terjadinya kecurangan-kecurangan misalnya di pemilu. Itu kan artinya pemilunya udah berlangsung. Udah berlangsung. Ya, misalnya ada kecurangan di TPS ini, dia ini. Tapi begitu udah keluar hasilnya, punya wewenang nggak ya untuk menganulir hasil dari sebuah TPS? Ada. Itu ada bukan wewenangnya bukan di Bawaslu, bukan. Ada lagi. Ada lagi badan saya lupa namanya apa, tapi itu komposisinya ada jaksa juga, pokoknya orang yang ngerti hukum Tata negara lah. Tapi bagi mereka tidak bisa memberikan sanksi langsung. Mereka tuh cuman pintu untuk temuan-temuan itu. Oh, nanti, makanya juga ada kita juga pernah dengar ada pemilu yang diulang ya. Iya. Pemilu yang diulang. Oh, mungkin itu ya. Temuan-temuannya terlalu banyak yang tidak sah atau tidak ikutin prosedur, akhirnya diulang lah semua. Jadi temuan itu ditindaklanjuti oleh badan lain, berkoordinasi dengan badan lain untuk memutuskan pemilu itu hasilnya diapain. Sah atau tidak. Ya. Ternyata Bapak juga udah mulai banyak merambah bukan sekedar ke masyarakat aja ya. Sama stakeholder yang berhubungan dengan pemilu, Bapak juga? Iya, karena saya ngerasa perlu. Oke. Ngerasa perlu, karena kalau saya asal terjun aja, tapi saya tidak tahu cara aturan main dan segala macam, bahaya juga. Ini Bapak begini-gini udah persetujuan keluarga, Pak? Enggak. Keluarga saya malah takut saya begini-begini. Kayaknya ngapain sih lu begitu-begitu katanya. Iya. Karena beresiko. Oke. Tapi kenapa Bapak tetap lakukan ini? Apa ini panggilan jiwa Bapak? Panggilan jiwa saya, Pak. Saya juga suka dengan sesuatu yang punya resiko tinggi. Karena orang bilang kan high risk, high return. Iya. Kayak investasi ya? Iya. Investasi. Semakin tinggi resiko yang saya ambil akan semakin besar hasil yang saya dapatkan. Kalau berhasil. Iya, kalau nggak berhasil. Kalau kecebur. Ya ruginya juga banyak. Iya. Kan jadi high risk, high bareskrim. Tapi memang itulah perjudian dari Bapak terjun ke dunia yang begini-begini. Betul. Saya sudah perhitungkan, Pak. Karena saya ngerasa ini adalah tahun saya, momentum. 2024 ini saya mengambil momentum itu untuk tidak terjun ke politik praktis dalam artian ya saya melakukan special show ini. Walaupun tidak terjun beneran gitu ya. Tapi saya tidak menutup pintu untuk mungkin 5 tahun ke depan saya benar-benar terjun ke politik praktis. Kalau Bapak terjun ke politik praktis, Pak, Bapak mana yang Bapak pilih? Jadi anggota dewan atau jadi eksekutif atau jadi anggota partai atau jadi apa? Bapak lebih kemana? Iya, untuk memutuskan itu saya belum tahu. Tapi yang saya pelajari yang udah untuk jadi eksekutif pun banyak yang berangkat dari legislatif. Karena harus mengerti dulu seluk-beluk gimana cara bermainnya. Jadi paling tidak Bapak jadi caleg lah. Jadi caleg. Partai mana Pak Bapak yang? Partai Lele Lumba-Lumba. Disingkat Palelu. Palelu, Partai Lele Lumba-Lumba. Coblos Palelu. Iya. Jadi orang Iya. Yang kira-kira sesuai dengan aspirasi Bapak gitu. Apa Pak? Ini yang beneran ya? Iya. Yang sekarang? Oh dari tadi kan saya ngomong beneran loh. Bapak bercanda ya? Sialah, kita sudahi aja kalau ngomong Bapak bercanda. Soalnya saya agak takut Pak yang beneran. Iya. Kalau partai menurut saya situasinya sekarang pandangan saya ya masih sama aja sih. Mereka jadi masih kemana aja sama? punya plus minusnya juga. Iya. Jadi saya belum bisa memutuskan untuk beneran berangkat dari kendaraan yang mana. Kalau beneran nanti 5 tahun lagi ke depan. Tapi udah ada yang deket-deketin belum? Sudah ada. Dari partai?
3 huruf ya, Pi? Dari partai maksud saya. 3 huruf, 3 huruf. Ya banyak dong. Yang depannya Pak P. P, depannya ya P. banyak. Pan, pilih nomor 8, PKS jadinya. Pan nyuruh pilih PKS. Kan ada tuh, Bapak belum pernah lihat ya? Ada itu, orang pakai ini, mbak-mbak pakai PKS, nyanyi gitu. Pan, pilih nomor 8. Itu yang benar-benar disebut sebagai riding the wave. Reading the wave. Iya. Kata Pan, sialan gue gak kepikiran ya gitu. Iya. Iya. Maksudnya Bapak, apakah yang mendekati Bapak itu partai yang kayaknya nih sesuai dengan apa ya aspirasi? Belum. Makanya ditolak. Makanya saya tolak. Maksudnya kenapa harus nunggu 5 tahun lagi? Kenapa nggak sekarang aja kalau memang tawaran itu udah ada gitu Pak? Saya ngerasa buat para public figure yang terjun ke dunia politik itu rata-rata mereka yang sudah ada di puncak karir. Jadi Sebagai seorang entertain. Oke. Yang mereka udah ada di puncak karir sebagai seorang entertain, sudah cukup banyak mendapatkan pundi-pundi uang dari entertain, barulah mereka terjun ke politik. Kalau saya kan ngerasa belum di puncak karir. Kan tidak harus. Maksudnya tidak menjadi syarat entertainer itu ada di puncak sudah ada di puncak karir terus baru masuk ke dunia politik. Karena kalau saya khawatir ketika saya terjun sekarang, saya takut banyak pencapaian-pencapaian saya di dunia entertain ini yang akan susah saya capai ketika saya ujuk-ujuk masuk ke politik. Karena nanti Terbagi. Iya terbagi. Prioritas saya pasti akan terbagi. Tapi kesejahteraan kan lebih enak jadi Politik. iya. Pencapaian dalam entertain itu kan nggak melulu soal uang, tapi karya juga. Ya. Ya, saya ngerasa karya saya belum cukup. Saya masih ada banyak mimpi yang harus saya capai Ya. di dunia entertain ini. Jadi takutnya rasa penasaran saya nanti masih besar untuk mencapai mimpi-mimpi saya ketika saya sudah di politik, nanti malah jadi prioritas saya terbagi. Kalau memang apa namanya isunya atau yang dipikirkan adalah udah nggak bisa berkarya lagi nanti, kenapa nggak masuk golongan karya aja? Kan golongan karya akan Selalu iya akan berkarya. ada juga partai berkarya juga. Ada partai, tapi nggak ikut ya. Lolos nggak sih partai berkarya itu? Lolos ya. Iya kenapa itu? Kenapa nggak masuk ke situ aja? Beda dong karyanya. Oh karyanya beda. Karyanya hanya untuk golongannya. Enggak untuk golongan. Golongan. Ya. Jadi Bapak memang sudah pikirkan lah semua ini. Saya sudah pikirkan Pak. Semua Bahkan saya mikir gini ya, kalau emang ujuk-ujuk saya ditakdirkan untuk jadi politisi, mungkin cara yang saya lakukan ini cara yang paling gampang, paling mudah, dan Maksudnya? tidak apa ya, tidak beresiko tinggi. Artinya tidak perlu mengeluarkan modal yang tinggi. Itu tadi kan. Saya memulai dengan parodi, saya memulai dengan bercanda. Kalau ujuk-ujuk tahu-tahu didekatkan kan perjudiannya nggak besar juga gitu. Dibanding saya beneran memutuskan saya mau kompetisi di 2024 ini, saya juga belum cukup modal untuk itu. Memang harus diakui dan secara objektif semuanya butuh modal ya. Semuanya butuh modal. Beberapa caleg artis pun yang ketemu saya juga kan ada yang memang jadi, ada yang nggak jadi karena terbentur modal. Nah Bapak gimana melihat apa namanya fenomena banyak artis-artis sekarang yang masuk ke legislatif lah? Iya. Menurut kacamata Bapak itu? Saya lagi nggak pakai kacamata nih. Bukan, menurut pandangan Bapak. Menurut pandangan saya. Iya. Menurut saya mungkin ada dari semua ya. Saya Iya. tidak mengeneralisir, tapi banyak juga yang memang punya concern memperjuangkan kesejahteraan seniman. Ya, karena kan mereka berangkat dari situ ya. Ya. Ada juga yang memang hanya dimanfaatkan Untuk menarik suara. Ya. Hanya dimanfaatkan partai politik untuk menarik engagement. Banyak juga. Pasti kita nggak usah tutup mata lah ketika ada berita artis tiba-tiba nyalek. Pas kita ngelihat, masa sih gitu. Apalagi kita mengenal
Dia ya. Apalagi kita tahu dia kayaknya dia nggak terjun ke masyarakat kayaknya. Iya. Iya, maksudnya kayaknya dia orang rumahan deh, yang di rumah aja nggak mau ketemu sama tetangga-tetangga sekitarnya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk nyalek? Kayaknya dia nggak ada concern politik sebelumnya. Kok tiba-tiba nyalek gitu? Itu kan yang kita curigai hanya dimanfaatkan untuk engagement. Iya. Yang nggak mesti dia harus menang sih, tapi kan paling tidak dengan dia diberitakan dia nyalek dari partai tersebut, kan partai tersebut dapat exposure. Dapat exposure. Nah, ada yang bilang juga, beberapa pengamat ini di beberapa media online bilang bahwa artis maraknya artis jadi caleg itu bukti kegagalan kaderisasi parpol. Apakah Bapak setuju dengan ini? Setuju. Ditambah lagi politik kita masih apa ya istilahnya, jalan pintas ya, jalan pintas. Jadi harus populer. Ya. Nah, kepopuleran itu kan ada di artis. Yang dimana sebenarnya populer itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir biaya kampanye. Ya. Karena dia punya daya tarik. Dia sudah punya daya tarik. Orang akan datang sendiri, misal mengadakan event apa dihadiri oleh artis ini, dia akan datang. Betul. Kalau biasanya parpol harus bayar artis untuk di situ, nah ini kadernya sekarang udah artis. Jadi meminimalisir biaya. Iya juga ya. Iya juga. Harga kader. Harga kader. Iya. Ya mungkin itu salah satu cara bagi mereka. Dan salah satu ini juga untuk menyiasati mahalnya biaya kampanye itu. Ya. Karena kan kalau seorang misalkan tokoh masyarakat saja gitu yang dia memutuskan untuk nyalek gitu, tapi dia tidak terlalu terkenal. Ya. Dia kan butuh biaya banyak. Ya mahal itu kan mahalnya biaya politik kan itu untuk itu tadi. Ya. Untuk barter exposure. Cetak spanduk, baliho dan segala macam. Itu gede ya Pak? Besar. Biaya untuk itu ya? Besar. Pasang baliho di jalan-jalan itu jutaan juga tuh. Jutaan. Bahkan kalau bulanan nyetak itu balihonya ya jutaan, belum lagi kontrak spot iklannya kan. bayarnya tuh Lumayan. iya. Coba kisaran harga deh, kita lihat berapa kisaran harga baliho. Sewa baliho gitu ya. Sewa baliho. Videotron kah apakah gitu di Jakarta. Apalagi yang di titik-titik strategis ya. Di titik strategis. Mahal, Pak. Billboard Ya dia hitungannya kan per meter kalau nggak salah. per meter. Iya, per meter hitungannya. Berapa iklan di billboard? Gak kelihatan lagi gua. Tuh, 300.000 per meter persegi tuh. Iya, setahun itu pun. Tidak disinari dan ditanam. Harga pasang billboard yang tidak disinari dan ditanam sebesar 310.000 meter persegi selama 1 tahun. Tahun berapa ini? 2022 ya? Berarti kalau ada 10 meter persegi 3 juta, nggak terlalu mahal juga dong. Per Cuma 3 tahun juta. ini, Pak? Iya per tahun. 3 juta per tahun nggak mahal dong. 2 kali 5 gede lah. 2 kali 5 meter mah gede. Apa emang harganya segini? Enggak, saya rasa enggak segitu. Saya rasa lebih besar. Coba Bisa kita jadi lihat ini lagi. hitungannya bulanan kali. Dikalikan setahun. Berapa persen budget? Oh bukan. Billboard ukuran berapa? 3 kali 2 meter tuh. 6 meter cuman. Kali 300.000, 1.800.000 per tahun. Apakah itu mungkin? Nggak mungkin, Pak. Saya rasa lebih dari itu. Paling lama setahun katanya. Iya. Izin lama setahun. Atau paling keluarnya perizinannya itu 2 minggu. Jadi nggak mahal dong Pak sebenarnya Pak bikin baliho itu. Mahal, Pak. Kalau kita lihat dari Google ini, Tapi kan mereka nggak cukup satu titik. Anggaplah kalau misalkan memang segitu, mereka nggak cukup satu titik, Pak. Pasti di beberapa titik. Belum lagi saya rasa itu nggak cukup. Sekedar baliho aja nggak cukup. Kan butuh. nih baru nih Pak. Sahamnya ini lebih masuk akal nih Pak. 75 juta per bulan. Nah, kan? Makanya per bulan loh itu. Nah ini per bulan nih. Billboard yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka dianggap sebagai salah satu ibu kota negara ini di Jakarta ya. Oke, kita lihat ininya. Harganya.
Ini Videotron. Videotron. Terus biaya sewa, nah ini. Mana? Sampai ke harganya mana? Nih biaya sewa pemasangan billboard. Ya, ini termasuk yang paling update di tahun 2023 nih. Berkisar puluhan. Nah itu dia. Kisaran harga untuk biaya pasang billboard area Jakarta untuk ukuran yang terlampir. Mulai dari ukuran billboard 4 kali 6. meter. 60 juta per bulan. 4 kali 8, 75 juta per bulan. 5 kali 10, 100 juta per bulan. Tergantung lokasi. 12 kali 6, 100. 125 juta. 18 kali 6, 160 juta sebulan. Jadi kalau kita sering melihat baliho caleg, terutama di Jakarta ya. Kita ambil yang paling murah aja ya. 60 juta per bulan. Satu tempat. Satu titik. Satu titik. Kan minimal setahun kan dia bilang tadi. Nggak mungkin bulanan. Atau nggak tahu Bisa ini kerjasamanya mungkin. Iya, taruh ini bisa bulanan ya. Iya. Taruh ini bisa bulanan. Oke. Misalnya paling tidak dia nempatin, nggak mungkin satu Pak David. Ini orang ngasih ini. Iya nggak mungkin satu spot. Ya, adapun satu spot mungkin yang sangat strategis, tapi harganya pasti nggak 60 juta dong. Iya dong. Kan tadi ada yang tergantung lokasi kan tuh. Kalau lokasi premium gitu kayak di daerah Jakarta kan kita sama-sama tahu ya, kayak misalkan perempatan Mampang gitu ya kan. Kuningan, Gatot Subroto, Lebak Bulus, itu Fatmawati, itu kan daerah-daerah strategis, pasti nggak segini harganya. Mahal ya. Mahal Pak. 60 juta per bulan kalau dia naruh, misalnya dapil kita tuh kan berdasarkan dapil Jakarta Timur. Jakarta Timur aja ada beberapa tempat yang harus ditaruh. Betul. Kalau ada 10, 600 juta Pak per bulan. Betul. Baru billboard. Itu baru billboard. Tapi saya rasa nggak cukup kan dari billboard. Mesti ada Ngopi. alat promosi lain juga. Mesti ya. Belum ketemu terjun ke masyarakat Pak. Ngopi. Kan paling nggak beli kopi, beli. Tapi saya setuju sama cara yang dilakukan oleh Dede Sunandar. Dia tuh terjun ke masyarakat, terus dia nanya kebutuhan masyarakat apa tuh, misalnya, oh kita lagi butuh meja nih Pak, komputer, dia bilang kayak gitu. Nah sama Dede dikasih link Tokped. Cukup dong. Harus ada pembanding link Shopee. Mana harga yang lebih kompetitif? Iya. Aduh. Karang Taruna lagi butuh komputer nih Pak. Oke. Ini linknya ya. Murah modalnya. Iya, modal murah. pulsa doang. Dan itu sangat membantu loh. Siapa tahu orang itu nggak tahu harus beli di mana. Dikasih di link Tokped-nya gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi emang gila ini gede banget ya. Mahal kan? Biaya ngalek itu. Coba kita browsing lagi. Satu caleg berapa billboard rata-rata ya? Ada nggak beritanya pasang berapa billboard? Pasang berapa billboard? Satu caleg pasang berapa billboard? Ya. 2023 ya. Ini apa? Mau tahu kisaran uangnya suara caleg? 2014 tapi itu jauh. Ini nih, 2023 Agustus nih. Ya. Fantastis, modal jadi caleg bikin shop butuh segini. Oke. Itu pun kalau sebulan ya hitungannya ya. Kalau dia udah habisin 5 bulan ada di situ udah 300 juta. Iya. Tuh, lihat Pak tuh. Mana? Calon anggota DPR RI 1,15 miliar sampai 4,6 miliar. DPRD provinsi 250 juta sampai 500 juta. 1 miliar aja habis buat nyawa billboard. Cuman sebulan naro 15 billboard udah habis.
Betul. Nggak mungkin. Vaksin 300.000 satu orang ya. Iya. Mahal kan? Kaos umbul-umbul. Ada yang 40 miliar. Ada yang 20 miliar nggak jadi. Waduh, Ada yang 20 miliar nggak jadi ucap Cak Imin. udah ngeluarin 20 miliar itu. Nggak jadi. Nggak jadi ngeluarin, apa nggak jadi apa. Begitu ngeliat berapa kalau 40 miliar, nggak jadi gitu. Nggak jadi ikut. Nggak jadi ikut maksudnya gitu. Artinya uang miliaran rupiah udah keluar aja masih ada potensi gagalnya kan? Iya. Udah pasti ada potensi gagalnya. Padahal setiap caleg melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Dan yang kepilih cuma beberapa gitu. Iya. Makanya. Dan yang ngomong adalah Pak Caimin, Ketua Umum PKB. Ini valid ininya. Apa namanya? Datanya ini valid. Iya, karena kan udah berpuluh-puluh tahun di politik juga kan. Iya. Caimin. Habis sudah ini. Ada lagi nggak bawahnya? Makanya tadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah mau jadi caleg butuh sponsor? Ya menurut saya masuk akal butuh sponsor. Iya. Ya kan? Itulah yang menjadi nanti ada konflik kepentingan dan lain-lain. Dari orang yang mau sponsori. Ya, pintu masuk awal terjadinya tindak pidana korupsi, di mana ketika nanti caleg yang disponsori oleh pihak tertentu ada kursi di parlemen, mereka kan pasti akan ada kepentingan sama sponsornya untuk proyek dan segala macam. Walaupun secara undang-undang memang boleh kan kita mensponsori patungan gitu untuk Patungan ya. Nyumbang gitu. Tapi besarannya juga berapa gitu. Iya, ya kalau mau patungan ya kalau patungannya dari rakyat ya masuk akal. Tapi kan kalau patungannya dari para pengusaha yang nantinya juga mengambil keuntungan dari situ kan itu yang repot. Ya. Jadi capres RI sampai modal 5 triliun. Kan bener kan capres paling mahal saya taruh di ujung 5 triliun, buset. Cing. 5 triliun loh. Gimana? Ya misalnya taruh kata rata-rata kan bilang ada yang 1 sampai ini ada yang 40 triliun ya. Taruh kata kita miliar. Satu anggota DPR butuh 10 miliar dirata-ratakan ya. 10 miliar. Dan anggotanya ada 560 orang. Berarti uang yang berputar untuk memilih 560 orang itu adalah 5,6 triliun. Itu dari seluruh Indonesia, pas lah sama ini. Karena kan kalau DPR ya dia di dapilnya aja kan. Kalau si capres kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Ya. Karena iya benar. Kalau caleg kan cuma di daerah konstituennya aja. Iya. Kan? Kalau ini kan seluruhnya. Kalau satu dapil butuh 10 miliar satu orang, ya kali 560 anggota DPR 5,6 triliun juga. Masuk akal. Hitung-hitungannya masuk akal. Tapi besarnya ini kan modal dari masing-masing capres. Iya. Dan ada juga yang mungkin udah ngeluarin modal segini, ujung-ujungnya nggak jadi capres ada juga. Atau nggak jadi cawapres. Iya. Ya yang balihonya udah beredar beberapa tahun belakangan ini kan juga namanya. Yang udah beredar baliho besar di seluruh Indonesia kan. Iya. Ujung-ujung kan juga elektabilitasnya tidak tinggi kan untuk ada di posisi Pak Anies. Hah? Pak Anies maksud Anda? Bukan. Emang Pak Anies? Pak Anies sudah dari tahun kemarin kan banyak. Iya, ya? Iya. Tapi partainya mungkin yang ini kayak PKS di kantornya tuh dia bayar nggak ya? Kalau di kantor maksudnya bikin itu bayar juga pajak ya. Pajaknya bayar ya. Ya itu kemarin itu kan ininya kan biayanya ya. Iya. Udah pakai tuh PKS ini atau Nasdem pasti di mana-mana juga udah pakai fotonya Pak Anies sebagai capres. Iya. Capres. Iya udah gede juga ya. Udah gede juga. Ibu Puan. Iya, Ibu Puan juga udah ada beberapa ini yang iya ya. Iya, yang balihonya di mana-mana kan. Sebelum bahkan berapa tahun ke belakang ya. Juga tidak
ya belum naik kan elektabilitasnya, buktinya belum muncul namanya. Iya, iya. Banyak ya Pak, duit 5 triliun itu. Siapa ya? Patungan. Patungan lah pasti. Duit, iya. Dan Duit di antara pribadi yang lah. patungan pasti ada yang jadi patung ini. Diem aja. Kayak di tongkrongan kan kita juga sering gitu kan. Saat yang lain jadi patungan, dia sendiri yang jadi patung gitu. Capresnya jadi patung. Iya, iya, iya. Pasti ada 2000 pertama sih. Iya. Ya kayak di tongkrongan aja Iya. 2000 pertama nih. 29 pertama. 29 pertama. Ini saya 200 miliar pertama nih. Iya. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Saya nggak dulu deh Pak gitu. Gak lupa. Saya nggak dulu Pak. Lagi banyak kebutuhan Iya. rumah. Lagi sepi nih usaha saya. Iya, iya, iya. Satu yang minggir, satu yang minggir. Tapi yang 1M juga diterima kayaknya ya. Iya. Diterima nih. Punya ada nih 1M, oke diterima aja. Lumayan. Kayak gampang banget nyebutnya modal 5 triliun. Ya, nggak relate sama kehidupan Sama kayak- kami. Iya, iya, iya benar-benar. Kita nggak relate nih dengan ini. Betapa besar Iya. biaya ini. Tapi ada juga caleg yang nggak punya modal uang tapi dipilih masyarakat, ada juga. Ya. Ya artinya itu tadi, asal mereka mau rajin turun ke masyarakat, membangun kedekatan secara personal gitu ya, itu ada juga yang Ya. terpilih. Terbukti dari beberapa calon-calon independen yang kepilih jadi bupati atau wali kota Ya. yang tidak didukung oleh partai-partai. Beberapa calon independen banyak yang kepilih, yang dulu Kang Diki Chandra tuh Ya. Garut ya kalau nggak salah ya. Garut independen, dia kepilih berarti apa ya, efektif juga itu pakai artis itu ya sebagai wakilnya gitu. Ya. Ya, ya, ya. Berarti capres juga pilih artis harusnya ya sebagai cawapresnya. Nah itu yang agak Ya. belum pernah terjadi di kita itu. Atau pilih orang yang punya uang untuk cawapresnya. Masuk akal. Itu yang Karena lebih dengan masuk akal, biaya ya. segitu besar, Iya. artinya memudahkan. Ya. Kalau capres kayaknya udah pada populer lah. Maksudnya banyak semua ini kalau kita sebut Pak Ganjar, Pak Prabowo sama Pak Anies ya popularitasnya Populer. kayaknya semua masyarakat udah mengenal lah. Gitu ya. Tinggal cari biayanya berarti. Biayanya. Udah nggak perlu lagi mendongkrak popularitas. Oke, ini kita kembali ke 2024 dekat dengan rakyat. Berapa lama Bapak akan berpidato di sana, Pak? Kemarin saya udah ngetes materi jadi itu udah dapat 50 menit. Ya. Ada tambahan materi baru sih, saya targetnya 1,5 jam. Oh, cukup lama juga ya, Pak ya. 1,5 jam. itu. 1,5 jam. Dengan beberapa kali Bapak pernah melakukan show, 1,5 jam itu ideal atau kebanyakan atau kurang atau? Ideal. Justru malah yang kita siapkan 1,5 jam, yang sering terjadi di pengalaman saya adalah lewat. Jadi 2 jam sekian gitu. Oh, Karena ada banyak nemu berkah di atas manggung. oke. Tambahan materi yang kita Yang pernah Bapak paling lama berapa? kayak kelas volume 2 ya, 2 jam lebih. 2 jam lebih? Volume 1 juga 2 jam lebih kok. Oh, 2 jam lebih. dan itu disiapkannya sebenarnya 1,5 jam. 1,5 jam. Apa itu bunyi? Aman nggak? Apaan bunyi apa itu? Hah? Ada apa nih Pak? Bunyi ting dong gitu. Aman ya? Hah? Nggak tahu juga, ini sering loh akhir-akhir ini bunyi-bunyi yang keluar tidak pada tempatnya gitu. Disadap nggak Pak? Bapak? Harusnya tidak bunyi. Disadap nggak nih? Sadap sih enggak, cuman saya takut setan ini di sini. Setan. Iya, banyak hal-hal yang mistis terjadi di. Jangan terlalu percaya Pak. Karena hal mistis itu sering dijadikan tempat untuk pengalihan isu. Contohnya? Karena benar. Ini benar Pak. Itu saya masukin ke dalam materi saya juga Pak di 2024 dekat dengan rakyat. Hal-hal mistis. Karena psikologis masyarakat kita yang masih sangat gampang terpengaruh dengan berita atau cerita-cerita mistis, Ya. itu sering dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan fokus, untuk mengaburkan persepsi masyarakat akan berita-berita yang lebih penting dari itu. Dikasih hal-hal mistis. Dikasih hal-hal mistis. Selalu fenomena-fenomena mistis itu atau apapun yang berkaitan dengan hal mistis, rata-rata banyak yang hadir menjelang pemilu. Oh banyak ya, saya nggak Banyak. ngeh malah itu. Banyak. Dulu kita sama-sama tahu Pak, banyak tren-tren
yang dikaitkan dengan hal-hal mistis ya, itu dijadikan komoditi menurut saya untuk pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan isu-isu yang memang harus kita cermati. Jadi nggak ada, ini bukan mistisnya. Ini cuma hanya Bukan. lebih ke kegaduhan teknologi aja ini. Dan orang-orang itu pandai memanfaatkan. Mereka tahu psikologis masyarakat kita ketika, terutama yang di grassroots ya. Iya. Orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan kan akan sangat mudah terpengaruh dengan Hal-hal mistis. ya seperti simpelnya ya dulu kita mengalami lah di mana misalkan ada fenomena-fenomena mistis kayak kolor hijau Iya. ya yang kita nggak tahu nih berita atau ujuk-ujuk awalnya dari mana sih, Tiba-tiba sampai ada kolor masyarakat hijau. percaya segitunya, sampai masyarakat berbondong-bondong nyari daun kelor dan bambu kuning untuk ditaruh di pintu rumah. Kita harus lihat pada saat kejadian itu ada isu apa nih yang lebih besar. Jadi hijau harus dikalahkan dengan kuning. Merahnya nggak ikut. Daun kelor warnanya apa? Hijau. Hijau. Kolor hijau dengan bambu kuning. Merahnya apa? Kalau tidak akan mengucurkan darah merah. Bohong. Ada lagi dulu ikan lohan. Ya. Pernah ikan lohan jadi primadona? Pernah. Dicari-cari? Iya. Dicari yang motifnya membentuk tulisan? Iya. Siapa yang pertama kali mempopulerkan sampai orang-orang berbondong berbulu ikan lohan, harganya tinggi dan segala macam? Terus ujuk-ujuk gampang banget hilang begitu aja. Pasti kan ada orang di balik itu. Nah, kita Gelombang lihat cinta. Gelombang pohon itu, daun. Anthurium, Iya. janda bolong, Janda bolong. monstera. Yang dulu tiba-tiba harganya tinggi, sekarang di tukang tanaman Gak laku ya? kagak laku. Udah gak laku ya? Tidak. Batu akik. Batu. Pasar Rawa Bening, Jatinegara, Sampai butek. rame. Iya. Iya, Rawa Bening sampai butek, Iya. banyak banget orang. Ah, Batu harganya sampai ada yang puluhan juta segala macam. ada gak batu yang gak gambar Pak Karno? Ada. Apalagi yang udah dibumbui cerita mistis. Iya. Mahal harganya. Mahal. Toke kucing 3 warna pitang ada toke. kucing 3 Tuh warna. kucing 3 warna gue baru denger tuh. Iya ya. Kucing 3 warna laki. Toke ada juga toke yang apa gitu. Yang beratnya berapa gitu ya? Heeh, yang beratnya harus nyentuh segitu. Iya. Minimal setengah kilo. Siapa yang menentukan standar itu? Siapa yang nentuin standar itu tiba-tiba harus segitu beratnya? Iya. Yang harganya mahal. Mana katanya kalau kita kegigit toke harus nunggu geluduk. Duduk baru- iya, ya. harus nunggu petir. Harus nunggu petir. Lama banget kalau gitu. Iya. Ini kucing 3 warna apa? Kucing jantan 3 warna. Harganya? Iya. Harga tuh. Bawa ya, udah ada harganya. Banyak sih. Belum lagi barang-barang goib yang kita dengar aja. Emang ada ya? Kantong macan, coba searching. Oh, apaan kantong macan? Searching kantong macan. Bukan petik mangga. Bukan. Petik mangga. Lo mah pekerjaan. Ini benda. Itu mah aktivitas. Iya, benda. Nih, kantong macan, Cing. Coba lihat khasiatnya apa. Siat kantong macan udah. Kalau yang gue denger sih, Iya. yang nggak tahu ya salah atau enggak. Katanya kalau kita punya ini tuh kita bisa teleportasi. Anjay. Itu tuh kesaktian Kantong macan. kantong macan. Itu man. Nah itu. Nah, ini udah diklik tapi nggak mau keluar deh. Tuh. Bisa apa katanya? Pendukung kesuksesan. Dukung kesuksesan. Kantong macan. Kalau buntut cicak gue tahu menang judi. Emang iya? Iya, ngantongin buntut cicak. Mendatangkan kekayaan dan kejayaan. Iya. Penglaris atau melancarkan bisnis. Maksud itu kantong macan tuh apa? Kantong yang Dari kulit macan. dari kulit macan. Bambu petung juga jarang ya, Mir? Iya. Bambu petung yang 3 apa? Bambu petung. Yang matanya 3. Iya. Kulit cicak coba deh. Kulit cicak. Buntut Buntut cicak. cicak. Iya.
Buntut cicak, man. Cicak. Bukan. Menghindari gangguan musuh. Ini mah bener. Ini mah ada buat cicaknya. Nggak mungkin Ini ada bukan- cicak yang nonton kan. Kasihan. Buat kita, bukan buat cicaknya. Iya. Mitos buntut. Iya. Ini mah hati ya. Mari kita jadi belajar. Ilmu. Tuh, poligami. Tuh, menarik Itu rezeki dari 4 yang cicak bercabang ekor. 2. Ya. Harus. Belum pernah lihat sih dia cerita bang gue ya. Ya masuk akal sih kan buat narik rezeki kan. Jadi Iya. cabangnya udah 2 kan. Jadi Oh ya. penghasilannya lebih Atau poligami itu bener cabangnya 2. Iya. Kalau buka toko kan kalau udah 2 Buka cabang, cabang kan ya. udah sukses Iya, harusnya. iya. Ini jantan 3 warna apa sih namanya ini? Mana kucing? Khasiatnya apa? Mitos. Biar kaya katanya. Itu aja tuh. Ada mitos tulisannya tadi di bawah. Aduh, mana nih? Lo harganya sih yang lo ini. Mitos nih. Iya, lo mau nyari mitos tapi lo search-nya harga. Mitos. Mitos dan fakta kucing jantan. Mitosnya apa? Hah? Tahu-tahu nggak ada, cuma mahal doang. Genetik itu. Itu tadi ada harganya tuh. 14 juta. Iya. Harga 28 juta. Mitosnya apaan? Pokoknya kaya dah. Dah. Tapi nggak pernah dapet sih, emang masih dimakan sama ibunya tapi kalau lahir. Tapi kalau ujuk-ujuk kaya ya pasti orang kaya juga lah yang kepikiran beli kucing harga 14 14 juta. juta ya udah pasti. Nggak mungkin orang miskin. Iya. Oh kembang telon dia, kembang telon. Kucing Apaan lagi telon. kembang? Oh, namanya kembang telon. Kucing kembang telon. Kucing jantan 3 warna, jantan tapi Jantan jarang ya. bener-bener bocah kecil usut tadi kagak. Katanya memang dimakan sih. Gue pernah denger juga mitosnya. Dimakan ibunya. Iya. Mitos coba ini mitosnya apa sih, Man? Terus. Kucing calico, kucing 3 warna. Nggak ada mitosnya. Mitos nih. Mitos doang nih, 3 warna. Bisa ngapain? Nggak ada khasiatnya, cuma mitos doang. Mitos sih. Udah lama lo nyari ini lo, Man. Nggak ada mitosnya. Kata macan baru dengar kata macan nih. Iya. Iya. Nah intinya masyarakat dengan psikologis yang masih mudah Terpengaruh banyak. terpengaruh sama Iya. yang beginian, itu masyarakat yang mudah untuk digiring. Digiring. Iya. Itu Bapak udah melakukan survei ke lapangan langsung ya? Research Research. and development. AIS, R&D. Andi. Saya boleh ngerokok lagi nggak sih Pak? Oh iya, oh, kita tutup aja supaya tidak rusak ya. Supaya tidak rusak image Bapak. Image saya ya. Baik, terima kasih Pak Dewan sudah Siap. hadir di sini. Saya mohon Sama-sama, bantuannya untuk menutup acara ini karena kita punya tagline ya, kita punya tagline untuk menutup acara ini. Bapak tinggal baca di situ. Siap. Tinggal baca di situ. Tapi sebelumnya yang pengen nonton silakan. Ada Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, bisa lihat di Comika Event atau di Instagram Bapak juga ada. Betul. Atau langsung aja klik di website kami di 2024 pilihdavid.com. 2024 pilihdavid.com. Betul. Itu semuanya. Info lengkap Info tentang kota mana aja, waktunya, plus penjualan tiket di setiap kota ada di situ. Oke. Terima kasih Pak Dewan. Mudah-mudahan sehat terus dan berhasil ini turun ke masyarakatnya dan hasilnya lebih dekat dengan masyarakat. Amin. Oke, baik. Sampai ketemu lagi di Ho Ho Hi Hi, pilar kelima, demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI.